Kerajaan Galuh berdiri sekitar abad ke-7 Masehi sebagai hasil pemisahan wilayah dari Kerajaan Tarumanagara yang saat itu dipimpin oleh Raja Tarusbawa. Pemisahan ini terjadi atas permintaan Wetikandayun, seorang tokoh bangsawan berpengaruh dari wilayah Kendan yang merupakan menantu raja. Ia meminta agar wilayah bagian timur diberikan kepadanya untuk membentuk kerajaan baru yang mandiri. Permintaan ini disetujui demi menjaga hubungan kekeluargaan dan mencegah konflik horizontal di wilayah kekuasaan Tarumanagara yang mulai melemah akibat tekanan eksternal dan internal. Wilayah baru yang diberikan kepada Wetikandayun kemudian dikenal sebagai Kerajaan Galuh, dengan ibu kota awalnya berada di daerah yang kini dikenal sebagai Ciamis. Galuh berdiri sebagai kerajaan merdeka dengan corak budaya Sunda yang kental, bercampur dengan pengaruh spiritualitas Hindu Siwa. Dalam perkembangannya, Galuh menjadi pusat penting dalam jaringan kerajaan-kerajaan di tanah Pasundan, dengan kekuatan politik dan religius yang diakui oleh para raja di sekitarnya. Kerajaan ini pula yang kelak menjadi leluhur langsung dari Prabu Siliwangi, menjadikan Galuh sebagai fondasi awal dari terbentuknya kerajaan besar Pajajaran. Wetikandayun bukan sekadar pendiri kerajaan Galuh, tetapi juga tokoh visioner yang berhasil membangun fondasi dinasti yang bertahan selama berabad-abad. Ia dikenal sebagai raja yang mengedepankan harmoni, baik dalam politik maupun kehidupan spiritual rakyatnya. Sebagai penganut Hindu Siwa yang taat, Wetikandayun mendorong pendirian tempat-tempat suci dan lembaga keagamaan di wilayah kekuasaannya. Ia juga menjalin aliansi strategis dengan kerajaan-kerajaan tetangga demi menjaga kestabilan dan memperkuat posisi Galuh sebagai kekuatan yang baru tumbuh di tanah Pasundan. Dalam pemerintahan Wetikandayun, sistem pewarisan tahta dirancang agar tetap berada dalam lingkaran keluarga inti. Anak-anaknya ditugaskan mengelola wilayah-wilayah penting sebagai bagian dari perluasan pengaruh Galuh, menciptakan semacam federasi kekuasaan yang berbasis kekeluargaan. Tradisi ini kemudian diteruskan oleh para penerusnya, menjadikan Galuh sebagai kerajaan yang memiliki sistem politik yang terstruktur dan dinasti yang kuat. Dari garis keturunan Wetikandayun inilah kemudian lahir generasi raja-raja Galuh yang berperan besar dalam sejarah Sunda, termasuk ayah dari Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi, yang menjadi titik temu paling penting antara dua dinasti besar, Sunda dan Galuh. Setelah pemisahan antara Sunda dan Galuh, kedua kerajaan ini berkembang secara paralel dengan hubungan yang kompleks. Meskipun mereka memiliki asal-usul yang sama dari Tarumanagara, masing-masing mengembangkan karakter politik dan budaya yang khas. Kerajaan Sunda berpusat di wilayah barat dengan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Banten dan Kalapa, Jakarta, menjadikannya lebih terbuka terhadap perdagangan maritim dan pengaruh luar. Sementara itu, Galuh yang terletak di pedalaman timur lebih menonjol sebagai pusat spiritual dan budaya yang mengakar kuat pada kepercayaan Hindu dan adat Sunda wiwitan. Hubungan antara keduanya tidak selalu harmonis, tetapi sering diwarnai oleh dinamika diplomasi yang rumit. Perkawinan antar bangsawan menjadi strategi utama untuk menjaga perdamaian dan mempererat ikatan kekuasaan. Perjanjian dan fakta antara penguasa Sunda dan Galuh sering diperkuat melalui tali darah, membentuk suatu sistem pemerintahan ganda yang saling menghormati wilayah masing-masing. Namun demikian, tidak jarang pula terjadi ketegangan atau rivalitas dalam perebutan pengaruh dan wilayah kekuasaan. Meskipun begitu, keduanya tetap dianggap sebagai dua pilar utama dalam sejarah tanah Pasundan, yang nantinya akan kembali dipersatukan melalui tokoh besar keturunan keduanya, Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja, yang kelak dikenal sebagai Prabu Siliwangi, lahir dari persilangan dua dinasti besar. Ayahnya adalah Dewa Niskala, raja dari dinasti Galuh, sementara ibunya merupakan putri dari Raja Susuk Tunggal dari Kerajaan Sunda. Kelahiran Sri Baduga membawa harapan besar bagi rakyat kedua kerajaan, karena ia mewakili simbol persatuan dari dua kekuatan politik yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan nilai-nilai luhur dari kedua sisi keluarganya, kebijaksanaan spiritual Galuh dan ketegasan administratif Sunda. Keturunan Sri Baduga yang berasal dari dua garis kerajaan menjadikannya sosok yang memiliki legitimasi kuat untuk memimpin rakyat Sunda dan Galuh secara bersamaan. Hal ini membuatnya dihormati bukan hanya sebagai pewaris tahta, tetapi juga sebagai pemersatu yang dinantikan. Pendidikan yang ia terima juga tidak main-main. Selain dilatih dalam ilmu pemerintahan dan militer, ia juga mendapatkan bimbingan spiritual dari para resi dan brahmana, khususnya dari wilayah Galuh yang dikenal sebagai pusat ajaran Siwaistik. Dengan latar belakang ini, Sri Baduga tumbuh menjadi pribadi yang berwibawa dan penuh karisma, yang siap mengemban peran besar dalam sejarah Tatar Sunda. Ketika ayahandanya, Dewa Niskala, wafat,
Sri Baduga Maharaja naik tahta dan menerima kekuasaan atas wilayah Galuh. Namun peristiwa penting terjadi ketika pusat kekuasaan dipindahkan ke Pakuan Pajajaran yang berada di wilayah Kerajaan Sunda. Langkah ini bukan hanya keputusan strategis, tetapi juga simbolis. Sri Baduga mempersatukan dua kerajaan besar yang selama berabad-abad berjalan berdampingan namun terpisah. Dengan demikian, ia tidak hanya menjadi Raja Galuh, tetapi juga mengokohkan dirinya sebagai penguasa tunggal atas seluruh tanah Pasundan. Pemindahan pusat pemerintahan ke Pakuan mempertegas transformasi besar dalam sejarah kerajaan di Jawa Barat. Pajajaran, yang berada di wilayah strategis antara jalur perdagangan dan pegunungan spiritual, menjadi lambang dari kekuasaan baru yang lebih besar, kuat, dan bersatu. Di bawah kepemimpinan Sri Baduga, struktur pemerintahan disusun ulang agar mewakili kedua latar belakang. Pejabat dari Galuh tetap diberi peran penting, sementara bangsawan Sunda dilibatkan dalam sistem pemerintahan baru. Ini menciptakan keseimbangan kekuatan dan memperkuat legitimasi kekuasaan Sri Baduga sebagai Raja Agung dari Kerajaan Bersatu Sunda Galuh, yang kini dikenal dalam sejarah sebagai Kerajaan Pajajaran. Setelah memindahkan pusat pemerintahan ke Pakuan, Prabu Siliwangi segera memulai proyek besar membangun kembali kota ini sebagai ibu kota kerajaan yang megah dan berwibawa. Ia memerintahkan pembangunan istana kerajaan, balai pertemuan, serta prasarana penting seperti parit pelindung, jalan-jalan besar, dan taman kerajaan. Tak hanya itu, ia juga membangun tempat ibadah dan pusat-pusat pendidikan spiritual yang menjadi simbol kemegahan dan kebesaran Pajajaran. Kota Pakuan di masa kepemimpinannya berubah menjadi pusat pemerintahan yang tertata rapi dan menjadi teladan bagi kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Di samping aspek fisik, Prabu Siliwangi juga menata sistem sosial dan hukum. Ia dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia mengembangkan sistem pemerintahan yang mampu merespons kebutuhan rakyatnya, serta menjalin hubungan baik dengan para pemimpin daerah, baik yang berasal dari latar belakang Sunda maupun Galuh. Masa pemerintahannya dikenal sebagai era keemasan, di mana rakyat hidup makmur dan tanah Pasundan berada dalam keadaan damai. Oleh sebab itu, Pakuan bukan hanya menjadi simbol politik, tetapi juga pusat budaya, spiritualitas, dan peradaban Sunda Galuh yang bersatu. Meskipun Prabu Siliwangi memerintah dari pusat kekuasaan Sunda di Pakuan, ia tidak melupakan akar dan warisan dari pihak ayahnya di Galuh. Banyak pejabat tinggi dan penasihat kerajaan yang diangkatnya berasal dari lingkungan bangsawan Galuh. Ini mencerminkan kebijakannya yang inklusif serta niatnya untuk menjaga harmoni antara dua latar belakang politik dan budaya yang membesarkannya. Prabu Siliwangi memahami bahwa kekuatan Pajajaran akan semakin kokoh bila seluruh elemen dari Sunda dan Galuh dilibatkan dalam sistem kekuasaan. Oleh karena itu, para tokoh Galuh diberi kedudukan terhormat dalam pemerintahan, baik dalam urusan administrasi, spiritualitas, maupun keamanan kerajaan. Lebih dari itu, sistem nilai dan adat istiadat dari Galuh juga dibawa masuk ke dalam kehidupan istana Pajajaran. Tradisi penghormatan terhadap leluhur, ajaran keseimbangan hidup, serta praktik spiritual khas Galuh seperti pemujaan terhadap kekuatan alam dan roh-roh nenek moyang tetap dilestarikan. Prabu Siliwangi menjadikan istananya sebagai tempat persinggungan dua tradisi besar, dengan seni, sastra, dan upacara yang memadukan gaya Galuh dan Sunda secara harmonis. Langkah ini tidak hanya memperkuat identitas Pajajaran sebagai kerajaan besar, tetapi juga menjaga agar akar budaya dari kedua dinasti tetap hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya. Salah satu aspek penting dari pemerintahan Prabu Siliwangi adalah bagaimana ia merawat hubungan spiritual yang telah lama tumbuh antara Galuh dan pusat-pusat keagamaan di wilayah tersebut. Galuh dikenal sebagai tempat berkembangnya ajaran Hindu Siwa dan kepercayaan Sunda Wiwitan yang kuat. Banyak resi, brahmana, dan tokoh spiritual terkenal berasal dari wilayah ini. Prabu Siliwangi, yang memiliki darah Galuh, sangat menghormati para tokoh ini dan seringkali berkonsultasi kepada mereka untuk mengambil keputusan penting dalam pemerintahan. Ia percaya bahwa kekuasaan seorang raja bukan hanya bersifat duniawi, tetapi juga harus mendapat restu dan petunjuk dari kekuatan spiritual. Prabu Siliwangi juga membangun jalur-jalur ziarah dan tempat pertapaan di sepanjang wilayah yang menghubungkan Pakuan dengan Galuh. Tempat-tempat ini menjadi pusat kontemplasi dan pendidikan spiritual bagi bangsawan maupun rakyat biasa. Salah satu tradisi penting yang dilestarikan adalah pemujaan terhadap leluhur dan semangat alam, yang dianggap sebagai perwujudan harmoni antara manusia dan semesta. Dengan demikian,
Pajajaran di bawah Prabu Siliwangi tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi mercusuar spiritual yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dari Galuh ke dalam jiwa bangsa Sunda. Hubungan batin antara dua wilayah ini menjadi fondasi budaya yang mengakar kuat dan bertahan hingga masa kini. Meskipun pusat pemerintahan telah dipindahkan ke Pakuan Pajajaran, wilayah Galuh tidak kehilangan perannya dalam struktur kekuasaan kerajaan. Prabu Siliwangi mempertahankan status Galuh sebagai salah satu daerah istimewa atau kadipaten utama yang memiliki otonomi dalam urusan lokal. Para penguasa lokal di Galuh, yang masih berasal dari garis keturunan Wetikandayun, diberikan gelar adipati dan diizinkan menjalankan pemerintahan sendiri selama tetap tunduk dan setia kepada Raja Pajajaran. Strategi ini merupakan bentuk penghormatan Siliwangi terhadap tanah luhurnya, sekaligus cara diplomatis untuk menjaga kestabilan politik di wilayah timur kerajaan. Adipati-adipati Galuh diberi tugas strategis untuk mengawasi jalur perhubungan penting yang menghubungkan Pakuan dengan daerah-daerah di pedalaman dan timur. Mereka juga menjadi pelindung tradisi lokal serta penjaga pusat-pusat spiritual yang berkembang pesat di wilayah mereka. Selain itu, Galuh kerap menjadi tempat pelatihan bagi para bangsawan muda dan calon pejabat kerajaan, karena dianggap memiliki nilai pendidikan dan spiritualitas yang tinggi. Dengan menjaga kehormatan Galuh dalam struktur Pajajaran, Prabu Siliwangi tidak hanya memperkuat loyalitas para bangsawan lokal, tetapi juga memastikan bahwa warisan Galuh tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung. Di tengah suasana persatuan yang dibangun oleh Prabu Siliwangi, muncul benih-benih perlawanan dari beberapa kalangan bangsawan yang merasa terpinggirkan. Salah satunya adalah Pangeran Galunggung. Ia adalah tokoh dari cabang keluarga bangsawan Galuh yang merasa bahwa dominasi Pakuan atas wilayah-wilayah timur telah melemahkan otonomi dan kewibawaan lokal. Pangeran Galunggung menuding bahwa pengaruh Sunda terlalu besar dalam struktur pemerintahan baru, dan bahwa tradisi spiritual Galuh mulai tergeser oleh tatanan istana yang lebih birokratis dan berorientasi pada pusat kekuasaan. Gerakan perlawanan ini tumbuh dalam bentuk ketidakpatuhan administratif dan pengumpulan dukungan dari tokoh-tokoh lokal yang masih setia pada nilai-nilai Galuh yang lama. Namun, Prabu Siliwangi menghadapi perlawanan ini dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Alih-alih menindas dengan kekuatan militer, ia mengirimkan utusan spiritual dan tokoh-tokoh adat yang dekat dengan Pangeran Galunggung untuk membuka ruang dialog. Pendekatan ini membuahkan hasil. Setelah perundingan panjang yang melibatkan sumpah setia dan pemulihan hak-hak kultural Galuh, Pangeran Galunggung akhirnya menerima kembali kedaulatan Pakuan dengan syarat bahwa nilai-nilai dan adat Galuh akan tetap dihormati. Insiden ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Siliwangi mengutamakan harmoni dan negosiasi dalam menghadapi konflik internal, sekaligus memperlihatkan betapa kuatnya akar budaya Galuh dalam tatanan politik Pajajaran. Untuk memastikan bahwa persatuan antara Sunda dan Galuh tidak hanya berlangsung simbolik, Prabu Siliwangi melakukan penataan ulang sistem pemerintahan di seluruh wilayah Pajajaran. Ia memperkenalkan struktur kekuasaan baru yang memungkinkan pemerintahan daerah dijalankan oleh para bangsawan yang memiliki ikatan darah langsung maupun tidak langsung dengan keluarga kerajaan. Wilayah-wilayah penting seperti Sumedang, Bogor, Cianjur, hingga Banten diatur ulang dan dikuasai oleh para pangeran atau adipati yang dipercayai memiliki loyalitas tinggi kepada pusat. Langkah ini menciptakan jejaring kekuasaan yang saling terhubung dan memperkuat kendali kerajaan secara menyeluruh. Banyak dari penguasa lokal tersebut merupakan keturunan dari Trah Galuh, yang ditempatkan di daerah-daerah strategis sebagai bagian dari politik aliansi dan konsolidasi kekuasaan. Penempatan ini bukan hanya bermakna politis, tetapi juga kultural, di mana nilai-nilai luhur Galuh dapat disebarkan dan dihidupkan kembali di daerah yang sebelumnya lebih banyak dipengaruhi budaya pesisir atau luar Jawa Barat. Dengan langkah ini, Prabu Siliwangi menciptakan model pemerintahan yang inklusif dan mempererat tali persaudaraan antar wilayah. Penataan ini pula yang kemudian menjadi cikal bakal berkembangnya kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Tatar Sunda, yang tetap menjunjung tinggi warisan Pajajaran dan nilai-nilai leluhur Galuh. Masa pemerintahan Prabu Siliwangi menjadi periode keemasan bagi perkembangan seni dan sastra di Tatar Sunda. Dengan penyatuan Sunda dan Galuh, terjadi percampuran budaya yang memperkaya ekspresi kesenian di istana dan masyarakat. Para pujangga, dalang, serta seniman dari kedua belah pihak mendapat perlindungan langsung dari raja. Mereka menghasilkan berbagai karya dalam bentuk pantun, wawacan, tembang, dan lakon wayang yang tidak hanya menghibur, tetapi juga syarat pesan moral, spiritual, dan sejarah leluhur. Dalam karya-karya tersebut, tampak jelas perpaduan gaya tutur khas Galuh yang penuh refleksi dengan narasi Sunda yang lugas dan tegas,
menciptakan gaya baru yang dikenal sebagai sastra Sunda klasik. Salah satu contoh penting dari warisan sastra masa itu adalah Carita Parahyangan, sebuah naskah yang memuat silsilah raja-raja Sunda Galuh, kebijakan mereka, hingga nilai-nilai luhur yang diwariskan. Dalam seni pertunjukan, muncul lakon-lakon wayang yang menggabungkan mitologi Hindu dengan tokoh-tokoh lokal, mencerminkan integrasi budaya spiritual Galuh dengan tradisi kerajaan Sunda. Selain itu, ritual-ritual adat seperti ngasuh pare, menanam padi, atau serentaun juga dikembangkan dengan pengaruh nilai-nilai dari kedua belah pihak, memperlihatkan bahwa penyatuan politik Siliwangi juga melahirkan penyatuan budaya yang harmonis dan berkelanjutan. Seni menjadi alat pemersatu, membentuk identitas baru yang kuat dan melekat dalam kesadaran kolektif masyarakat Sunda hingga kini. Salah satu perkembangan penting dari pengaruh dinasti Galuh adalah munculnya tokoh-tokoh keturunannya dalam pembentukan kekuasaan baru di pesisir utara Jawa Barat, terutama di Cirebon. Pangeran Cakrabuana, yang merupakan cucu dari Prabu Siliwangi dan berdarah Galuh Sunda, memutuskan untuk meninggalkan pusat kerajaan dan mendirikan pemerintahan baru di wilayah pesisir yang strategis bagi perdagangan. Dengan latar belakang budaya istana dan wawasan spiritual yang ia warisi dari Galuh, Pangeran Cakrabuana mendirikan cikal bakal Kesultanan Cirebon dengan pendekatan pemerintahan yang terbuka terhadap pengaruh luar, termasuk Islam yang mulai berkembang pesat di wilayah itu. Peran Pangeran Cakrabuana kemudian dilanjutkan oleh keponakannya, Syarif Hidayatullah, yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo. Sunan Gunung Jati, meskipun dikenal sebagai penyebar Islam, tetap membawa nilai-nilai dan etika kepemimpinan warisan Galuh dan Pajajaran ke dalam pemerintahan Cirebon. Hal ini tampak dalam struktur sosial masyarakat Cirebon yang tetap menghormati leluhur, menjaga tradisi, dan memiliki sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi musyawarah serta kebajikan. Dengan demikian, warisan Galuh tidak lenyap meski dalam konteks kekuasaan yang berubah, melainkan terus hidup dalam bentuk yang disesuaikan dengan zaman, menjadikan Cirebon sebagai jembatan penting antara masa lalu Hindu-Buddha dan masa depan Islam di Tanah Sunda. Pada masa menjelang akhir pemerintahan Prabu Siliwangi, Tanah Sunda mengalami perubahan besar dengan masuknya pengaruh Islam secara masif melalui para saudagar dan ulama dari pesisir utara, khususnya Cirebon dan Banten. Situasi ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Pajajaran yang sejak lama berakar kuat pada kepercayaan Hindu Siwa dan Sunda Wiwitan. Di sisi lain, banyak keturunan bangsawan, termasuk dari garis Galuh seperti Cakrabuana dan Syarif Hidayatullah, mulai memeluk Islam dan bahkan aktif menyebarkannya. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam politik internal kerajaan, karena muncul perbedaan prinsip antara mereka yang tetap mempertahankan agama leluhur dengan mereka yang mulai beralih ke agama baru. Prabu Siliwangi sendiri dikenal sebagai raja yang bijak dan menghargai perbedaan keyakinan. Ia tidak serta-merta menentang Islam, tetapi berusaha menjaga keharmonisan antara tradisi lama dan kepercayaan baru. Namun, perkembangan pesat Islam di kalangan bangsawan muda dan rakyat pesisir membuat posisi ideologi lama mulai terdesak. Dalam lingkungan istana, dua dunia mulai bersinggungan. Para pendeta dan Brahmana Galuh yang memegang ajaran leluhur mulai berhadapan secara halus dengan para alim ulama dan santri muda yang membawa ajaran Islam. Pertemuan dua kekuatan spiritual ini bukan hanya menjadi perebutan pengaruh politik, tetapi juga benturan peradaban yang mengubah arah sejarah Sunda Galuh selamanya. Transformasi spiritual dan ideologis yang terjadi di Tanah Sunda, akibat masuknya Islam tidak hanya menimbulkan dinamika di kalangan rakyat, tetapi juga memicu perpecahan dalam keluarga besar kerajaan Pajajaran. Di satu sisi, Prabu Siliwangi dan sebagian besar bangsawan tua tetap setia pada ajaran Hindu Siwa dan tradisi leluhur Galuh. Di sisi lain, generasi muda bangsawan, termasuk para keturunan dari jalur Cirebon, semakin tertarik dan berkomitmen pada ajaran Islam. Perbedaan pandangan ini lambat laun menumbuhkan ketegangan yang sulit dijembatani, karena menyentuh akar identitas dan arah masa depan kerajaan. Masing-masing pihak merasa memiliki kebenaran dan legitimasi moral untuk mempertahankan posisinya. Konflik ini mencapai puncaknya ketika Prabu Siliwangi dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian keturunannya, termasuk Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, mendirikan kekuasaan sendiri di Cirebon dengan identitas Islam yang kuat. Meskipun hubungan darah masih diakui, perbedaan ideologi membuat komunikasi dan kerjasama politik semakin renggang. Prabu Siliwangi disebut-sebut mengalami kekecewaan mendalam atas kenyataan bahwa keluarganya terpecah, bukan oleh perang, tetapi oleh keyakinan. Tradisi lisan menyebut bahwa sang raja akhirnya memilih untuk mengundurkan diri secara spiritual dan menghilang ke hutan atau gunung, sebagai bentuk perenungan dan penghindaran dari pertumpahan darah dalam keluarga.
Peristiwa ini menjadi momen simbolik dari akhir era kejayaan Pajajaran dan dimulainya dominasi kekuatan baru yang berbasis Islam di wilayah-wilayah utama Tatar Sunda. Setelah Prabu Siliwangi mengundurkan diri dan kekuasaan Pajajaran mulai melemah, kekosongan kekuasaan di pusat dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan baru, terutama yang sudah mengadopsi Islam sebagai identitas politik dan spiritual. Kesultanan Cirebon dan Banten, dua kekuatan muda yang dipimpin oleh keturunan Siliwangi sendiri, berkembang pesat dan secara bertahap menggantikan dominasi Pajajaran. Serangan dari luar, terutama oleh Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf, cicit Prabu Siliwangi, menghantam jantung Pajajaran hingga akhirnya pusat kerajaan di Pakuan jatuh sekitar akhir abad ke-16. Peristiwa ini menjadi simbol keruntuhan resmi kekuasaan Hindu Sunda di Tatar Pasundan. Namun, meskipun struktur politik Pajajaran runtuh, warisan budaya dan spiritual dari Galuh tidak benar-benar hilang. Banyak nilai, tradisi, dan adat istiadat Galuh tetap bertahan di daerah pedalaman dan pegunungan. Beberapa keluarga bangsawan Galuh melarikan diri ke wilayah selatan seperti Kuningan, Kawali, dan Garut, membawa serta naskah-naskah kuno, ajaran leluhur, dan sistem adat. Di sana, nilai-nilai Galuh tetap diajarkan secara turun-temurun, baik melalui kesenian, upacara adat, maupun sistem kepemimpinan lokal. Dengan demikian, meskipun Pajajaran telah hilang dari peta politik, jiwa Galuh tetap hidup dan membentuk karakter budaya Sunda yang lestari hingga masa kini. Seiring berjalannya waktu dan berubahnya lanskap politik serta agama di tanah Sunda, eksistensi Galuh tidak lagi dikenal secara luas sebagai entitas politik, melainkan mulai masuk ke dalam ranah mitologi dan budaya lisan. Di tengah Islamisasi yang semakin dominan, nama Galuh tidak terhapus, tetapi justru menjelma menjadi bagian dari cerita-cerita sakral rakyat. Banyak situs kuno, seperti Kawali, Bojong Galuh, dan Gunung Padang, dipandang sebagai tempat keramat yang diakini berkaitan langsung dengan kejayaan Galuh dan para leluhurnya. Di tempat-tempat ini, legenda-legenda tentang Raja-Raja Agung, seperti Wetikandayun dan Dewa Niskala, masih diceritakan sebagai sosok-sosok bijak yang hidup di zaman penuh kebijaksanaan. Masyarakat adat di pedalaman Priangan, khususnya yang masih memegang kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan, terus memelihara ingatan kolektif tentang Galuh sebagai kerajaan yang agung secara spiritual. Upacara adat, seperti Mapak Sri, Ngaruat Bumi, dan Serentaun, menjadi media transmisi narasi-narasi leluhur, termasuk kisah-kisah tentang masa kejayaan Galuh. Dalam konteks ini, Galuh bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi hadir sebagai simbol keseimbangan kosmis dan spiritual yang tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Sunda modern. Dengan demikian, Galuh tidak sekadar menjadi objek sejarah, melainkan berubah menjadi entitas mitologis yang sakral, dijaga oleh tradisi lisan dan dijunjung tinggi sebagai sumber nilai budaya yang tak lekang oleh zaman. Prabu Siliwangi, sebagai tokoh pemersatu dinasti Sunda dan Galuh, tidak hanya dikenang sebagai raja besar dalam sejarah, tetapi juga menjelma menjadi figur mistis dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda. Seiring waktu, sosoknya tidak lagi dilihat semata sebagai penguasa duniawi, melainkan sebagai raja yang telah mencapai kesempurnaan spiritual. Legenda-legenda berkembang bahwa ia tidak pernah wafat secara jasmani, melainkan moksa, menghilang secara gaib ke alam halus, terutama ke Gunung Salak, Gunung Halimun, atau bahkan Leuung Sancang. Dalam tradisi tutur, Siliwangi diakini menjelma menjadi macan putih, simbol kekuatan, penjaga tanah Sunda, dan perlambang kesucian jiwa. Cerita tentang Prabu Siliwangi tidak hanya hidup dalam dongeng dan sastra lisan, tetapi juga dalam bentuk kepercayaan dan praktik ritual. Banyak tempat di tanah Sunda dianggap keramat, karena diyakini pernah disinggahi atau diberkahi oleh kehadiran beliau. Di berbagai daerah, muncul kebiasaan berziarah ke situs-situs yang diasosiasikan dengan Prabu Siliwangi, seperti makam simbolik atau petilasan. Bahkan dalam seni bela diri pencaksilat dan ajaran-ajaran kejawen di tanah Sunda, nama Siliwangi sering diangkat sebagai panutan dalam hal keteguhan, kebijaksanaan, dan keselarasan hidup dengan alam. Dengan demikian, sosoknya telah melampaui batas sejarah, menjadi ikon spiritual dan budaya yang terus menginspirasi generasi Sunda hingga kini. Meskipun dinasti Galuh secara politik telah lama hilang, nilai-nilai dan ajaran yang diwariskannya tetap berakar kuat dalam budaya Sunda kontemporer. Ajaran-ajaran seperti hormat kepada leluhur, ngajenan karuhun, keselarasan dengan alam, hidup dalam kebijaksanaan, serta kepercayaan terhadap kekuatan spiritual lokal, masih sangat terasa dalam kehidupan masyarakat Sunda, terutama di pedesaan dan wilayah adat. Banyak nilai etika seperti sili asah, sili asih, sili asuh,
Ajaran tentang saling mengajar, mencintai, dan melindungi, merupakan kelanjutan dari prinsip-prinsip yang dijalankan para leluhur Galuh, yang memandang kehidupan sebagai harmoni antara manusia, alam, dan roh nenek moyang. Warisan ini juga terjaga lewat jalur budaya seperti seni tari, musik tradisional, dan cerita rakyat. Wayang golek, misalnya, tidak hanya mengangkat cerita Mahabharata atau Ramayana, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai lokal Galuh dalam narasi dan karakter tokohnya. Dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial, masyarakat Sunda masih mempertahankan kebiasaan bermusyawarah, menghormati keputusan bersama, dan mengedepankan kearifan lokal. Bahkan dalam dunia spiritual, kepercayaan terhadap situs-situs keramat dan penggunaan bahasa halus dalam berkomunikasi mencerminkan nilai-nilai luhur dari sistem sosial Galuh. Jadi, meskipun kerajaan Galuh telah lama lenyap, rohnya tetap hidup dalam pola pikir, perilaku, dan tradisi orang Sunda hingga hari ini. Prabu Siliwangi dan Kerajaan Galuh adalah dua nama yang tak terpisahkan dalam sejarah dan kebudayaan Sunda. Galuh mewakili akar dan fondasi spiritual yang dalam, sementara Prabu Siliwangi adalah simbol dari kejayaan politik dan penyatuan dua dinasti besar. Meski keduanya lahir dari era yang berbeda, warisan mereka menyatu dalam satu benang merah yang membentuk identitas Tatar Sunda. Ketika Siliwangi mempersatukan Galuh dan Sunda ke dalam satu entitas bernama Pajajaran, ia bukan hanya menggabungkan wilayah kekuasaan, tetapi juga merajut dua sistem nilai, dua cara pandang hidup, dan dua kekuatan spiritual yang saling melengkapi. Hingga kini, keduanya hidup dalam kesadaran masyarakat Sunda sebagai simbol kejayaan masa lalu dan inspirasi moral untuk masa depan. Nama Galuh menjadi ikon budaya dalam sastra, nama wilayah, dan gelar-gelar adat, sementara Prabu Siliwangi tetap disanjung sebagai Raja Agung, penjaga spiritual tanah Sunda. Di banyak tempat, nilai-nilai mereka diperingati lewat upacara adat, pertunjukan seni, hingga ziarah ke situs-situs bersejarah. Dengan demikian, Galuh dan Siliwangi tidak hanya meninggalkan jejak sejarah, tetapi juga menanamkan semangat keadaban dan kebijaksanaan yang terus diwariskan lintas generasi. Warisan inilah yang menjadikan masyarakat Sunda tidak pernah kehilangan arah dalam menjaga jati dirinya sebagai bangsa yang luhur dan bermartabat.